saya akan bicara tentang masalah new design, Bapak dan Ibu. Bagaimana konsep yang baru tentang pengelolaan SDM ya, yang sekarang lebih terkenal istilahnya dengan Human Capital Management. Zaman dulu disebutnya personalia karena banyak bicaranya tentang administrasi, Bapak dan Ibu. Terus kemudian lebih meningkat lagi ya, personalia sudah tidak disebut lagi sebagai bagian personalia, disebutnya sebagai human resource ya, atau HRD ya, human resource development. Nah, sekarang yang lebih tren terbaru adalah disebut sebagai human capital department kalau di dalam perusahaan ya. Kenapa human capital? Karena SDM itu dianggap sebagai modal, Bapak dan Ibu ya, dianggap sebagai aset. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bersama bahwa saat ini memang kita lagi di era ini ya Bapak dan Ibu ya, sudah banyak sekali seminar-seminar yang menyampaikan bahwa saat ini itu kita sedang menghadapi masa-masa istilahnya VUCA, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah singkatan bahwa V-nya ini adalah keadaan yang tidak menentu, Bapak dan Ibu, rentan terhadap perubahan. Yang U-nya ini adalah segala sesuatu yang kejutan ya, kejutan, ketidakpastian, bisa terjadi kapan saja, seperti itu. Terus kemudian C-nya ini adalah situasi yang banyak variabel yang menyulitkan, Bapak dan Ibu. Ada masalah marketing mungkin yang kita tidak pahami ya, nanti ada masalah apa dan sebagainya. Jadi intinya banyak sekali Bapak dan Ibu variabel-variabel yang membuat kita kesulitan di dalam menjalankan pengelolaan perusahaan maupun pengelolaan bisnis. Dan A yang terakhir adalah kebingungan Bapak dan Ibu. Saat ini banyak sekali bisnismen, baik perusahaan maupun entrepreneur ya, kebingungan membaca arah yang jelas. Nah, kalau kita lihat yang V ini terkait dengan berarti kita terkait tantangan kita adalah tentang perubahan Bapak dan Ibu. Kalau yang U adalah kita terkait dengan masalah kompetitor. Bagaimana nih cara kita menghadapi kompetitor ya? Lalu kalau yang ini ya kompleks, yang masalah kompleks ini ya tadi ya, variabelnya sulit lah apa dan sebagainya. Ini terkait dengan tantangan kita tentang masalah customer. Bagaimana nih? Karena kita menghadapi banyak pola customer yang bermacam-macam saat ini. Dan yang A yang terakhir adalah tantangan kita adalah bagaimana kita memanage perusahaan Bapak dan Ibu, perusahaan kita saat ini bagaimana caranya kita memanage, karena arahnya ini semakin boleh dibilang kita agak buram ya Bapak dan Ibu ya, kita agak buram, kita nggak terlalu jelas dengan situasi kondisi saat ini. Nah, inilah yang benar-benar saat ini dihadapi oleh dunia Bapak dan Ibu, baik dari sisi bisnis, ekonomi ya, perusahaan besar maupun perusahaan kecil, semua mengalami kondisi yang seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kita semua perlu tahu blueprint-nya Bapak dan Ibu, bahwa untuk mendirikan suatu usaha kita harus tahu dulu blueprint-nya. Sama seperti kita membangun rumah. Tanahnya masih kosong Bapak dan Ibu ya, tanahnya masih kosong, nggak mungkin kita nggak punya blueprint-nya, nggak mungkin kita tidak tahu bahwa nanti mau dibangunnya berapa kamar, terus kemudian nanti ruang tamunya mau di mana, halamannya berapa luas, kita nggak tahu, itu tidak mungkin ya. Demikian juga dengan perusahaan. Semua perusahaan harus punya yang namanya strategic management dan performance leadership. Jadi kita harus tahu arahnya kemana, kemudian performance leadership kita itu apa. Contoh misalnya Bapak dan Ibu membuka tempat spa, atau tempat coffee shop misalnya, kita harus tahu performance leadership kita ini apa dibandingkan dengan kompetitor. Jangan sampai jasa atau produk yang kita berikan kepada pelanggan tidak ada perbedaannya Bapak dan Ibu dengan kompetitor. Nah, itulah awalnya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus tahu strategic management kita, performance leadership kita harus kita tetapkan. Performance leadership kita mau yang seperti apa? Ya. Nah, setelah kita punya itu, suatu perusahaan baik besar maupun kecil itu terdiri dari 4 pilar Bapak dan Ibu yang perlu kita manage. Ada policy management, ada pilar tentang produk, proses, dan people management.